30 Desember 2018, pukul 10 malam lebih 15 menit. Resepsionis dari Golden Dragon Hotel di Geylang, Singapura, Lee Peng Yuan, menelpon salah satu kamar guna menanyakan perihal perpanjangan masa inap yang telah melebihi batas waktu yang ditentukan dari seorang tamu. Namun panggilan telepon tidak diangkat. Lee Peng Yuan memutuskan untuk mendatangi kamar tersebut. Pintu kamar diketuk berkali-kali, namun tetap tak ada respon. Dia pun memutuskan menggunakan master key untuk membuka pintu kamar. Saat pintu didorong terbuka, betapa terkejut dirinya saat melihat sosok seorang wanita terbaring tak sadarkan diri di atas tempat tidur. Lee Peng Yuan segera menghubungi polisi sekitar pukul 10:45 menit. Tak lama kemudian, tim dari kepolisian dan para medis dari Paya Lebar Fire Station tiba sekitar pukul 10:53 menit. Menurut laporan media The Straits Times, jasad wanita tersebut ditemukan dengan tali sejenis drawstring melingkar di lehernya. Ada juga handuk bernoda cairan merah di dekatnya. Otopsi oleh forensik menyimpulkan bahwa penyebab kematian adalah strangulasi atau cekikan dan cedera tulang leher atau cervical spine injury. Dalam laporan medis disebut bahwa kondisi wajah dari jasad membengkak dan terdapat perdarahan dari hidung dan telinga kirinya. Dalam dokumen pengadilan menyatakan bahwa seutas tali atau drawstring telah dililit beberapa kali di lehernya dengan simpul 2 hari menjelang tahun baru, dan tragedi sebesar itu terjadi. Siapa sebenarnya sosok dari jasad wanita itu? Siapa pelakunya? Mengapa si pelaku tega dan nekat melakukan kejahatan seperti itu? Nur Hidayati Wartono Surata, dipanggil juga Yati, adalah warga negara Indonesia asal Indramayu, Jawa Barat. Lahir pada tahun 1984. Yati pernah menikah sebelum akhirnya bercerai. Ia memiliki seorang putra yang dibesarkannya bersama ibu kandung dan ayah tirinya di desa. Di kampungnya, lapangan kerja terbatas. Upah harian sebagai buruh tani atau pekerja serabutan seringkali tidak cukup untuk kebutuhan sekolah, makan, dan masa depan anak. Hingga pada tahun 2012, Yati mengambil keputusan besar. Ia mendaftar sebagai pekerja migran dan berangkat ke Singapura. Di Singapura, Yati bekerja sebagai ART. Di sana ia tinggal bersama majikan dan membantu pekerjaan rumah tangga. Memasak, mencuci, membersihkan, dan merawat lansia. Hari-harinya panjang penuh kerja keras. Namun ia tetap memilih untuk mengirim sebagian besar penghasilannya ke Indonesia demi menyokong kehidupan anak dan keluarganya. Sesekali Yati akan mendapat hari libur. Dia gunakan kesempatan itu untuk bersantai dan sesekali bersosialisasi, bukan hanya dengan rekan-rekan sesama pekerja migran dari Indonesia. Dia juga memiliki pertemanan dengan pekerja migran dari negara lain. Salah satunya adalah pekerja migran dari Bangladesh bernama Ahmed Salim, dan hubungan pertemanan pun menjadi hubungan asmara membara. Ahmed Salim, pria asal Bangladesh yang lahir pada tanggal 1 Januari 1989. Ia merupakan anak tunggal dan putra dalam keluarganya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ahmed merantau ke Singapura pada tahun 2010 untuk mencari pekerjaan. Ia bekerja sebagai tukang cat. Hingga pada bulan Mei 2012, dia bertemu dan menjalin cinta dengan pujaan hatinya, seorang wanita asal Indonesia yang juga bekerja di Singapura bernama Yati. Dalam hubungannya dengan Yati,
Ahmed Salim adalah pria yang penyayang, sekaligus obsesif. Dia telah menganggap Yati sebagai istrinya meski belum ada ikatan pernikahan. Walaupun demikian, hubungan cinta itu bertahan selama bertahun-tahun. Hingga pada bulan November 2017, Ahmed dan Yati bertunangan dan memutuskan pernikahan mereka nanti di bulan Desember 2018. Tanpa mereka ketahui bahwa di bulan Desember tahun 2018 tidak akan ada pernikahan, yang ada malah kematian. Walaupun hubungan mereka terkesan mulus, dalam hati Yati dia merasakan perasaan terkekang dan rasa tidak aman secara finansial dan emosional dengan Ahmed. Di sekitar bulan Mei-Juni 2018, saat itu Yati mulai dekat dengan seorang pria lain yang juga berasal dari Bangladesh bernama Samim Samizur Rahman yang berprofesi sebagai tukang ledeng di Singapura. Saat Ahmed mengetahui hal tersebut, dia langsung mengamuk dan mengkonfrontasi Yati. Harga dirinya sebagai laki-laki terluka. Hubungan ini tidak bisa dipertahankan lagi. Dia memutuskan Yati dan dengan impulsif menelpon ibunya di Bangladesh. Dia minta segera dicarikan calon istri untuknya di sana. Tidak butuh waktu lama bagi sang ibu untuk menemukan calon istri bagi Ahmed. Bahkan pernikahan Ahmed dan sang calon istri di Bangladesh telah ditentukan untuk dilaksanakan pada bulan Februari 2019. Akhirnya sekitar bulan Juli atau Agustus 2018, Ahmed dan Yati kembali berdamai dan melanjutkan hubungan mereka. Meski hubungan mereka diwarnai pertengkaran karena Yati masih kerap bertemu dengan Samim, Ahmed tidak terima. Tapi Yati akan mengungkit status perjodohan Ahmed yang masih berjalan. Pernah saat bertengkar, Ahmed membekap mulut Yati dengan handuk. Yati berontak, lalu Ahmed melepaskannya. Saat itu, malah Yatilah yang harus meminta maaf pada Ahmed. 3 bulan kemudian, sekitar bulan Oktober-November 2018, Yati bertemu Hanifah Muhammad Abu, seorang warga negara Bangladesh pemegang izin kerja yang bekerja sebagai tukang di Singapura. Mereka saling jatuh cinta dan sepakat untuk pacaran. Yati terbuka dan jujur pada Hanifah tentang Ahmed dan perjodohannya di Bangladesh. Ia meyakinkan Hanifah bahwa ia akan segera mengakhiri hubungannya dengan Ahmed. Hanifah mengerti dan mereka berdua tetap menjalin kasih. Pada 9 Desember 2018, Ahmed yang mengetahui bahwa Yati kembali menjalin hubungan dengan pria lain menanyainya. Yati tidak menyangkal dan mengakui bahwa ia telah menjadi pacar Hanifah. Yati bahkan memutuskan hubungannya dengan Ahmed dan memintanya untuk kembali ke Bangladesh dan menikahi tunangannya. Putus asa, sakit hati, dan cemburu dalam diri Ahmed terus membara. Menurut pengadilan, di momen inilah Ahmed mulai merencanakan sesuatu. Ia ingin bertemu Yati lagi dan menegaskan sesuatu. Ia memutuskan bahwa jika Yati menolak untuk putus dengan pacar barunya, ia akan mengakhiri hidupnya. Pada tanggal 23 Desember, Ahmed meminta Yati untuk bertemu dengan tujuan membujuknya agar hubungan mereka terjalin kembali dan agar Yati memutuskan hubungannya dengan Hanifah. Tapi Yati tidak menyanggupi pertemuan di hari itu. Lalu Ahmed menjadwalkan kembali bertemu di tanggal 30 Desember 2018. Di hari tragedi itu terjadi adalah di hari dia akan bertemu Yati. Ahmed bersiap. Sebelumnya dia telah memilih lokasi tempat dia akan menjalankan rencana brutalnya, yaitu di sebuah kamar di Golden Dragon Hotel di Keilang. Dia menguras habis rekening banknya sebesar 1.150 Singapura dolar
dan menyiapkan seutas tali drawstring yang disimpannya di saku. Dia memilih tali berjenis drawstring karena cukup kuat untuk mengakhiri nyawa dengan mudah dibawa kemana-mana tanpa terdeteksi sebagai sajam. Ahmed telah sangat bersiap. Di malam harinya masih tanggal 30 Desember 2018. Sesuai kesepakatan, Ahmed dan Yati bertemu di hotel. Setelah berhubungan intim, Ahmed memohon kepada Nur Hidayati untuk putus dengan Hanifah dan berharap untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun Yati tetap teguh menolak. Cukup sudah. Ahmed mengambil handuk dan melilitkannya di leher Yati 2 kali. Tapi ketika dilihatnya dengan handuk saja tidak cukup, walaupun terlihat cairan merah keluar dari telinga Yati, Ahmed kemudian menggunakan tali yang dibawanya untuk mengikat leher Yati, mengencangkannya, membuat simpul, dan bahkan memutar lehernya, agar bahkan kalau seorang dokter datang, dia tidak akan selamat. Setelah yakin bahwa Yati telah meninggal, Ahmed tidak segera kabur begitu saja. Dia mengambil barang milik Yati, HP-nya, isi link, uang sebesar $30, dan kemudian barulah dia berusaha melarikan diri. Ia menghubungi rekan sekamarnya Khalid Abdul untuk meminta bantuannya mengirimkan uang tunai $1.000 Singapura pada ayahnya, dan juga menghubungi ayahnya dan beberapa rekan kerjanya serta atasannya mengabarkan bahwa ia akan kembali ke Bangladesh. Namun polisi meringkusnya tidak lama kemudian, yaitu pada tanggal 31 Desember ketika ia mendatangi kantor majikannya untuk mengurus rencana kepulangan. Penangkapan ini tidak mudah karena Ahmed melawan. Dalam persidangan, Ahmed tidak menyangkal bahwa dia telah membunuh Yati, tetapi pembelaannya adalah diminished responsibility atau pertanggungjawaban berkurang. Ia menyatakan bahwa pada saat melakukan pembunuhan, mentalnya terganggu karena adjustment disorder atau gangguan penyesuaian. Namun hakim menolak pembelaan itu. Ia menyatakan bahwa meskipun ada gangguan mental atau bukti menunjukkan bahwa Ahmed bisa berpikir rasional, dia merencanakan pembunuhan, membawa tali, memilih waktu dan tempat, dan setelah membunuh, dia melakukan tindakan yang menunjukkan kewaspadaan. Misalnya, mengambil barang milik korban. Semua ini menunjukkan kontrol diri yang cukup. Ahmed Salim didakwa atas pembunuhan pada tanggal 2 Januari 2019 dan divonis hukuman mati pada Desember 2020. Ahmed Salim juga mengajukan banding, tapi pengadilan banding menolak permohonannya pada Januari 2022. Petisi gerasi kepada Presiden Singapura juga ditolak. Akhirnya pada tanggal 28 Februari 2024, Ahmed Salim mempertanggungjawabkan kejahatannya di atas tiang gantungan di dalam penjara Changi. Nur Hidayati Wartono Surata pergi meninggalkan seorang putra berusia 11 tahun, ayah tiri, dan ibunya. Keluarganya syok mendengar kabar duka itu datang dari Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Jenazah mendiang Yati dijadwalkan kembali ke Indonesia pada tanggal 15 Januari 2019, sekitar 2 minggu setelah tanggal kematiannya. Obsesi atas nama cinta bukanlah cinta, karena bisa menghancurkan hati dan merenggut kehidupan. Di mana dari kisah ini yang paling tersakiti adalah putra dari Yati dan kedua orang tuanya. Salam hangat untuk kamu semua.